sahur atau masakannya sudah siap tinggal dihangatkan, maka jangan sampai tak sahur. Bagi yang tak mau makan, jur'atan minal ma', seteguk air pun jadilah. Tasaharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur ada barakah. Lalu kemudian berniat puasa, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i, satu hari satu niat. Jadi kalau besok puasa, niat hari ini sekali. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala, untuk satu hari. Tapi kalau mazhab Maliki enggak. Mazhab Maliki bisa niat itu satu paket. Jadi satu Ramadan itu untuk 29 atau 30 hari. Nawaitu sauma syahri Ramadan, aku berniat untuk setahun sebulan Ramadan ini lillahi ta'ala. Jadi nanti kalau ada ustaz ceramah mengatakan niat tak perlu tiap malam, yang penting sekali untuk sebulan. Oh, berarti yang dia pakai fatwa dari Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki. Kalau ada ustaz yang mengatakan niat mesti tiap malam, makanya kadang habis sholat tarawih Bilal mengingatkan, karena takut dia makmum ini lupa berniat atau ketiduran. Nawulis siyami rahimakumullah, nawaitu sawma ghadin ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Supaya nanti malam kalau dia tak sahur atau tak terbangun, maka tetap pahala puasanya sah, karena dia sudah berniat. Lalu kemudian jangan sampai tinggalkan sholat subuh berjamaah. Karena di malam-malam yang lain mungkin silap, mungkin lupa, mungkin ngantuk, mungkin lelah, mungkin letih. Tapi di bulan Ramadan jangan sampai tak sholat subuh berjamaah, karena sudah bangun sahur, lalu kemudian tak lama setelah itu terdengar azan. Di mazhab Syafi'i ada namanya imsak. Imsak artinya menahan. Ditahan mulut untuk tak makan, tak minum di agak-agak 50 ayat. Karena zaman Nabi belum ada jam, belum ada jam dinding, belum ada jam tangan. Jadi bagaimana cara mengukurnya? 50 ayat. Sekarang alhamdulillah kita sudah ada jam. Di agak-agak 50 ayat itu 10 menit. Jadi kalau subuhnya jam 5.57, maka jam 5.47, 10 menit sebelum azan subuh sudah berhenti makan minum. Itulah yang disebut dengan imsak. Di beberapa masjid ada jamnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak. Atau pula di tempat kita Radio Republik Indonesia atau di tempat lain pakai sirine supaya orang tahu, oh aba-aba. Tapi imsak bukan lampu merah. Artinya yang terbangun terlambat, terbangun pas terdengar suara imsak, dia masih boleh makan. Yang tak boleh itu ketika azan. Kalau azan sudah berkumandang, ada air atau makanan di mulut, maka muntahkanlah, keluarkan. Karena kalau sampai ditelan, batal puasanya sesuai dengan dalil. Wa kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai terbit fajar sodik. Fajar sodik itu maksudnya azan subuh. Kalau udah azan subuh tertelan, berarti batal puasa.
Lalu kemudian salat subuh datang ke masjid. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, kalaulah mereka tahu pahala puasa salat isya dengan salat subuh, la atauhu mahabwan, mereka akan datang walaupun merangkak mereka akan datang ke masjid. Jadi sebetulnya bulan puasa bukan bulan menumpuk amal. Bulan puasa adalah bulan membiasakan diri ke masjid. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, isya ke masjid, maghrib ke masjid, tarawih ke masjid, witir ke masjid, puncaknya iktikaf 10 malam ke masjid, supaya kaki terbiasa ke masjid. Kata pepatah Melayu, alah bisa karena biasa. Jadi mudah-mudahan setelah kita biasakan kaki ini ke masjid, nanti ketika kita keluar dari Ramadan di Syawal, ketika mendengar suara azan berkumandang, tak sabar kaki mau ke masjid. Apa tanda puasa Ramadan kita diterima? Bukan tarawihnya 30 malam. Apa tanda kita dapat Lailatul Qadar? Bukan berarti i'tikafnya 20 malam. Tandanya adalah setelah Ramadan semakin rajin sholat berjamaah. Setelah Ramadan tak sabar ingin ke masjid. Itulah yang dimaksud dengan ibadah Ramadan yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk sekarang pembahasan sholat subuh. Saya urutkan dari mulai tarawih, witir, tidur, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat sholat sunat hajat, lalu kemudian sekarang sholat subuh habis makan sahur. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis sholat subuh jangan keluar masjid. Maka kalau bisa buatkan setiap subuh itu ada pengajian. Apalagi di lingkungan kita banyak ustadz, dijadwalkan habis sholat subuh pengajian sampai terbit matahari. Sekarang terbit matahari di Pekanbaru jam 6:05 tambah 15 menit. Karena 6:05 itu waktu tanduk setan namanya. Ketika matahari terbit, datang setan menghampiri. Itulah yang dipakai orang kafir musyrik untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Jadi jam 6:05 biarkan, jam 6:05 tambah 15 menit, jam 6:20 barulah laksanakan sholat sunat isyraq. Jadi kalau dihitung berapa menit lah itu duduk di masjid berzikir baca Quran, zikir baca Quran, zikir baca Quran, lebih kurang 1 jam. 60 menit dari sholat subuh, istighfar, sholawat, la ilaha illallah, baca Quran, istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100, habis itu baca Quran, terbit matahari, lewatkan 15 menit, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Saya tak perlu usolli pun hati saya sudah kuat Pak Ustaz. Tak usah baca usolli, niat dalam hati Allahu Akbar. Ayatnya bebas. Apa pahalanya? Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, sempurna, habis ibadah malam. Selesai ibadah malam, baru pindah ke ibadah siang. Ibadah siang ini tidak ada bergerak. Kalau ibadah malam tadi ada tegak, ada ruku, ada sujud, ada tasbih, ada zikir, ada tahmid, ada takbir, ada tahlil.
Ibadah siang diam saja. Tidak ada tegak, tak ada rukuk, tak ada sujud, tak ada keluar duit, tak ada setetes air mata, tak ada mengalir darah, tak ada. Diam saja, hanya menahan. Tahan mata, jangan tengok macam-macam. Tahan telinga, jangan dengar macam-macam. Tahan pikiran, jangan pikirkan macam-macam. Tahan hati, jangan bisik macam-macam. Tahan lidah, jangan cakap macam-macam. Tahan tangan, jangan pegang macam-macam. Tahan kaki, jangan melangkah ke tempat macam-macam. Ibadah ini namanya siam. Siam itu artinya imsak, menggenggam. Yang digenggam itu apa? Genggam mata, genggam telinga, genggam pikiran, genggam hati, genggam tangan, genggam kaki, dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Inilah ibadah yang paling ringan, tapi bagi sebagian orang paling berat. Berapa banyak orang yang tak sanggup menahan mata, tak sanggup menahan telinga, tak sanggup menahan lidah, tak sanggup menahan tangan, tak sanggup menahan kaki, tak sanggup menahan hati, tak sanggup menahan pikiran. Maka kata Nabi, ibadahnya man soma, siapa yang sanggup menahan waktu siang itu, imanan, pada siang Ramadan, imanan karena iman kepada Allah, wahtisaban, hanya membalaskan meminta balasan dari Allah, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Bagaimana kalau ada orang tahan makan, tahan minum, tapi mata tak ditahan, telinga tak ditahan, lidah tak ditahan? Man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tak menahan lidahnya, tak menahan matanya, tak menahan tangannya, tak menahan kakinya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka perbuatan dia menahan makan, menahan minum tak ada pahalanya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin, betapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min shiyamihi, tak dapat apa-apa dari puasanya, illal ju', hanya lapar saja. Illal ju', hanya lapar saja. Maka siang Ramadan, kalau ada orang mengatakan malam itu berat Pak Ustadz, menahan ngantuk, menahan tidur, sholat tarawih, makan banyak, perut kenyang, mengantuk, justru siang paling berat. Karena siang kita menahan mata, menahan yang lain dan lain sebagainya. Tetap sholat zuhur dan asar berjamaah. Lalu kemudian mendekat azan maghrib, waktu afdal berdoa. Jangan sampai, kalau bisa jam 6 menjelang maghrib 6.20, dari mulai jam 6 itu duduk, baca Quran, zikir, selawat, berdoa. Doa yang pertama, karena waktu yang afdal berdoa menjelang berbuka. Duduk, keluarga, duduk berdoa. Doa diri dulu. Diri dulu. Rabbi firli, habis itu kedua orang tua, wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah diri sama orang tua, anak, Rabbi habli minas salihin. Setelah itu keluarga, Rabbana hablana minaz azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setelah itu tetangga, sahabat, jamaah, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Bagi yang tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Minang, sesuai dengan bahasa yang kita fahami, minta kepada Allah. Doa itu yang penting diawali dengan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Setelah itu mintalah apa yang mau diminta dengan bahasa kita masing-masing. Kemudian ditutup lagi dengan salawat.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Azan berkumandang, lalu kemudian berbuka puasa. Dianjurkan dengan kurma yang ganjil 1, 3, 5. Kenapa kurma? Karena kurma manis, sedangkan perut kita ini panas. Kalau diisi dengan es yang pedas-pedas, usus kita luka. Maka diisi dengan yang hangat, dengan kurma, dengan yang manis, dengan air putih. Setelah itu sholat maghrib. Hawa nafsu itu yang tadi siang semua mau diminum, semua mau dimakan, masuk air 2-3 teguk, masuk kurma 1-3-5, habis itu semua dunia ini tak ada lagi artinya. Allah sedang mengajarkan betapa hawa nafsu itu hanya sebatas itu saja. Kaji kita pada kesempatan dari maghrib ke isya ini sudah membahas 24 jam amal-amal Ramadan, dari mulai sholat tarawih, witir, tidur, sholat-sholat sunat, sampailah balik kepada maghrib. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bekal kita bersama. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan.